Dari tadi yang ditampilkan di debat itu, tidak ada yang benar-benar meyakinkan saya bahwa nilai yang dipegang terkait lingkungan itu benar-benar nilai nyata dan nilai yang paling utama. Yang dibahas adalah bagaimana tidak berpihak pada rakyat dan kebijakan yang masih cenderung buruk. Sebenarnya itu yang ditunggu-tunggu oleh dari masyarakat itu sendiri. Bukan ketika root cause besarnya itu apa, tapi step action plan yang lebih konkret yang dapat ditunggu ataupun dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di sini sudah terbagi menjadi beberapa pandes yang ada dalam 5 tim, yaitu tim pembangunan berkelanjutan, tim lingkungan hidup, tim energi, agraria, dan juga pangan. Dari setiap tim mempunyai waktu 2 menit. 2 menit untuk memberi pertanyaan, lalu setiap jubir mempunyai waktu 2 menit untuk menanggapi dan juga menjawab, lalu dikembalikan lagi kepada setiap tim mempunyai 2 menit untuk menanggapi. Jadi setiap segmen ada 10 menit. 2 menit bertanya, 6 menit menjawab, dan 2 menit lagi menanggapi. Untuk tim subtopik pertama, yaitu akan ada pembangunan berkelanjutan. Untuk yang kedua, akan ada lingkungan hidup. Yang ketiga, ada energi. Yang keempat, agraria. Dan yang terakhir adalah pangan. Baik, mungkin karena dari perwakilan 03 sudah merapat ke dalam panggung, ke atas panggung, kita mungkin akan langsung mulai kepada segmen debat panel pertama, yaitu dari tim pembangunan berkelanjutan. Apakah sudah siap? Dari HMS dan juga dari IMAG? Baik, 2 menit akan dipersilahkan dimulai dari teman-teman ketika berbicara. Terima kasih. Oke, selamat malam untuk para jubir, panitia, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Jovan Novianto Sumanta dari HMSTB, perwakilan dari jurusan Teknik Sipil. Jadi saya mencatat 2 poin yang saya garis bawahi dari debat yang ada pada malam tadi. Saya pertama ingin menyinggung soal menyeimbangkan pembangunan dan lingkungan. Saya rasa ketiga paslon sudah setuju bahwa penyeimbangan dari lingkungan dan pembangunan itu merupakan sesuatu yang akan dilakukan baik dari paslon 1, 2, ataupun 3. Tapi saya tadi di pertanyaan pertama banget di sesi pertama melihat bahwa jawaban yang diarahkan oleh para paslon itu condong menyebutkan solusi pada bagian transportasi. Contohnya disebutkan pada EBT, penggunaan bahan bakar, ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Namun yang saya tidak dapatkan adalah bagaimana menyeimbangkan pembangunan dan lingkungan itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya produksi semen itu menjadi penyumbang emisi karbon tertinggi di dunia dengan angka 8%. Dan dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa semakin banyak dan semakin gencar pembangunan yang kita lakukan akan semakin berbanding lurus dengan emisi karbon yang akan terus diproduksi di Indonesia. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara menyeimbangkan hal tersebut dari sisi pembangunannya, bukan dari sisi EBT-nya ataupun dari tadi sempat disebutkan biodiesel, aftur dan sebagainya. Saya lebih merujuk pada bagaimana menyeimbangkan di bagian teknis pembangunannya. Lalu yang kedua, bagaimana cara membagi proporsi dan prioritas untuk pembangunan yang akan dilakukan, baik pro atau kontra dari IKN. Karena saya rasa tagline Indonesia sentris tidaklah cukup untuk menyelesaikan hal tersebut. Karena kita tahu mayoritas dari APBN kita, mungkin secara mendasar dulu APBN yang bisa kita alokasikan untuk pembangunan itu hanya 1/3. Dan sedangkan kita tahu kemarin, di tahun kemarin, hanya cukup 25% untuk IKN saja. Jadi kita kalau kalkulasi sedikit, hanya tersisa 13,3% untuk pembangunan di luar IKN, non-IKN. Bagaimana cara memeratakan pembangunan di luar IKN yang hanya menggunakan alokasi 13,3%. Baik itu pro IKN ataupun tidak pro IKN, mungkin dari paslon nomor 1 akan bilang terfokus pada 40 kota. Namun 40 kota itu proporsi dan prioritasnya seperti apa, itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Jovan dari HMS untuk pertanyaannya. Sedikit menyimpulkan tadi berarti pertanyaan yang pertama terkait dengan titik tengah antara pembangunan dan juga lingkungan. Dan pertanyaan kedua terkait dengan anggaran untuk pemerataan pembangunan agar tidak terpusat lah, baik itu di IKN ataupun program 40 kota tadi. Mungkin dipersilahkan dari 01 terlebih dahulu kepada Bang, disilakan. Berapa menit nih? Dibatasi? Oh 2 menit. Baik, yang pertama soal tadi keseimbangan lingkungan ya. Kita di paslon 01 kan tuh ada visi misi yang 8 tahap ya. Yang pertama tuh sebenarnya benar-benar kita mau melakukan penguatan tata kelola lingkungan hidup gitu loh.
banyak hal yang kita lakukan. Bagaimana kita melindungi ya, berkeadilan, kemudian tadi disebut sama Cak Gusimin taubat ekologis misalnya. Kemudian juga perlindungan pola hidup terhadap partisipasi masyarakat. Nah masyarakat ini nggak boleh tidak dilibatkan. Nah kenapa IKN jadi amburadul begitu? Karena nggak ada keterlibatan masyarakat. Perencanaannya pun mendadak sesuai dengan keinginan seseorang saja. Kemudian perlindungan pemulihan lingkungan hidup juga dilakukan untuk mendukung kelembagaannya. Hak-hak kelembagaan itu harus juga dipertimbangkan. Kemudian juga pengertian untuk pengakuan dari masing-masing sumber daya alam itu sendiri untuk mengedepankan supaya tanggung jawab pemulihannya bisa benar-benar terjadi. Itu yang ini ya. Kemudian tadi soal IKN, proporsinya gimana ya? Kenapa Paslon 01 bersekukuh untuk tidak melanjutkan IKN? Karena kita sama-sama tahu anggaran APBN kita terbatas. Bagaimana 40 kota-kota itu di-upgrade? Ya, itu lebih dari sisi pemerataan yang sangat adil gitu loh. Infrastruktur air bersih misalnya perlu dibangun di 40 kota. Transportasi. Kemudian juga persoalan persampahan misalnya. Bagaimana 40 kota yang di-upgrade ini bisa benar-benar langsung dirasakan oleh rakyat. Dibanding kalau kita hanya fokus di satu provinsi yang namanya Kalimantan. Tapi bukan berarti Kalimantan kita abaikan. Itu akan tetap juga dapat. Tapi alangkah baiknya kalau perencanaan ini dilakukan tidak ugal-ugalan. Kita banyak orang-orang pinter, alumni ITB, alumni ini banyak-banyak orang pinter. Tapi kenapa nggak dimanfaatkan? Demikian, terima kasih. Bisa kita berikan apresiasi terlebih dahulu teman-teman. Oke, selanjutnya barangkali untuk dari 03 Pak, silakan. Ya, terima kasih. Pertama, saya bukan calon wakil presiden. Yang harusnya kalian adik-adikku mengadakan undangan pada calon presiden dan wakil presiden, tanya langsung supaya puas, karena kalau jubir kan terbatas ya, dan belum tentu dan pasti tidak akan memuaskan pertanyaan. Saya cuma hanya mencoba sedikit saja tadi. Jawabannya tetap tadi Pak Mahfud sudah diungkapkan oleh Pak Mahfud. Ini kita itu kelemahannya dalam kebijakan. Kebijakan pemerintah ini tidak berpihak kepada rakyat, itu yang jadi masalah. Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam saja, yang begitu keras dan gigihnya, tidak berdaya dengan sistem hukum sarang laba-laba yang hari ini terjadi. Tahu sistem hukum sarang laba-laba? Nyamuk nyangkut, gajah lewat. Nah ini tugas dan kewajiban kita semua untuk merubah situasi ini. Dan kami berharap adik-adik mahasiswa yang ke depan akan menjadi pemimpin bangsa ini turut juga berpartisipasi dan berperan aktif untuk mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai, tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Kalau kita kalibrasikan regulasi yang keluar hari ini dengan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, sebagian besar regulasi itu adalah kepentingan kekuasaan dan asing. Ini yang harus menjadi kritisi kita. Sehingga apapun masalahnya, selama akar masalahnya tidak pernah diungkap, tidak pernah diperbaiki, maka akan kejadian lagi, dan kejadian lagi. Saya kira itu. Jadi ke depan, ayo kita sama-sama kritisi. Baik itu 01, 02, 03, kita sama-sama. Terima kasih. Baik. Oke, izin menjawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk penyeimbangan lingkungan, memang pembangunan harus dilanjutkan, tapi memang harus kita jaga lingkungan. Nah tadi karena topiknya sedikit lebih ke jalan, yang paling bisa itu adalah kebetulan dulu saya pernah involve di One Silk Road-nya China ya, dari Jakarta itu kita jalan terus ke Sumatera, ke China sampai ke Rusia. Nah memang ketika dihitung emisinya, semen itu memang luar biasa kontribusinya. Nah jadi solusi untuk itu sebenarnya ada beberapa. Nah contoh kayak misalnya pabrik semen, kebetulan tadi saya cerita sedikit tentang perusahaan sampah saya, itu salah satu outputnya adalah RDF. Itu, nah RDF ini nanti bisa di googling aja. Refuse derivative fossil. Nah nanti itu dari plastik-plastik yang kayak kantong kresek itu ntar berubah menjadi
seperti kayak bubuk pelet yang bisa digunakan di perusahaan di pabrik semen sehingga itu bisa mensubstitute penggunaan coal-nya gitu. Jadi pabrik semen it's a very huge investment, biasanya almost more than $1 billion. Jadi mereka itu nggak bisa serta-merta langsung ganti fuel-nya. Nah, penggunaan RDF ini yang dihasilkan dari sampah itu adalah salah satu solusi bagaimana mereka bisa menurunkan emisi. Itu juga jadi salah satu cara kita bisa energy transition while kita developing. Sekarang pertanyaannya uangnya sih dari mana sih gitu kan. Nah kalau kita ngomongin uang, jangan pembangunan IKN itu sebenarnya nggak terlalu mahal kalau kita komparasi. Kita compare sama apa sih? Kita compare harus sama kawasan industri. Contoh kawasan industri ada beberapa, nanti coba dicek aja datanya. Kawasan industri di Indonesia itu yang besar-besar, berapa sih total investmentnya uang masuk dari asing gitu. Jadi ketika memang itu masuk, itu tuh jauh lebih besar uangnya daripada uang yang akan kita keluarkan di IKN. Sehingga kalau IKN bisa ada investor asing yang masuk ke sana, harusnya penggunaan APBN kita nggak sebesar itu. Jadi sebenarnya the best way to get development itu ya kalau kita memang bisa attract investment, bikin ini jadi applicable business. Kita berikan apresiasi dulu teman-teman untuk ketiga jubir. Terakhir dipersilahkan kepada tim pembangunan berkelanjutan untuk bisa memberikan tanggapan terakhir. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih buat bapak-bapak jubir sekalian untuk udah coba menjawab pertanyaan yang saya berikan. Untuk yang pertama dari paslon 1, sebenarnya saya tidak melihat bagaimana cara mengatur prioritas dan proporsi yang saya tanyakan pada awal tadi. Meskipun kita tahu paslon dari Amin ini ingin menyebarkan pemerataan melalui 40 kota, tapi yang saya lebih tanyakan adalah bagaimana membagi proporsinya di 40 kota ini dan bagaimana cara memilih 40 kota ini sebagai pemerataan. Lalu untuk yang tadi dari paslon 03, yang dibahas adalah bagaimana tidak berpihak pada rakyat dan kebijakan yang masih cenderung buruk. Dan saya merasa bahwa itu tidak menyelesaikan permasalahan bahwa APBN yang saya sebutkan tadi yang tersisa, kalau mengambil contoh dari pengurusan yang sekarang sebentar lagi akan selesai, sudah mengambil 25% untuk IKN dan hanya tersisa 13,3% untuk di non IKN-nya. Dan itulah yang saya highlight bagaimana 13,3% ini dapat dimeratakan di kawasan-kawasan non IKN. Dan untuk paslon yang 02 mungkin tadi yang Bapak ceritakan mungkin saya apresiasi atas usaha-usahanya, tapi itu sesuatu yang Bapak ceritakan berdasarkan pengalaman Bapak dan saya tidak temukan di visi misinya Prabowo Gibran di dokumennya sama sekali. Dan saya tidak tahu itu apakah Bapakkah yang akan memegang di bidang tersebut nantinya atau bagaimana, tapi saya tidak menemukan hal tersebut sama sekali di baik di debat kedua terkait infrastruktur maupun debat tadi dari semua yang disampaikan oleh Gibran. Mungkin sekian dari saya, ada tambahan dari teman Ibagi. Ya, mungkin sedikit ya. Yang nomor 1 itu sebenarnya yang jadi pertanyaan bagi banyak hero itu adalah bagaimana parlementarisasi gitu. Sehingga kita ini dapat selevel dengan kota Jakarta yang ketika disebutkan jadi 40 kota gitu. Bahkan ketika kita bilang sanitasi ditingkatkan dan lain sebagainya, sebenarnya kan kota selain 40 itu juga memerlukan. Dan apabila yang dimaksud adalah total anggaran difokuskan pada 40 kota tersebut, sebenarnya skema pemilihannya itu bagaimana gitu? Sebenarnya provinsi mana yang berhak untuk mendapat hal tersebut? Iya, yang sebenarnya menjadi pertanyaan parameterisasi apa gitu agar disebut sebagai selevel kota Jakarta. Sanitasi seperti apa gitu yang selevel? Sebenarnya itu yang menjadi pertanyaan. Mungkin terakhir saja tentang yang tadi yang nomor terkait dengan investasi IKN ya. Betul bahwasanya mungkin ketika ada investasi dan lain sebagainya itu dapat meningkatkan atau mengurangi APBN terhadap IKN itu sendiri. Tapi ketika sekarang di mana APBN masih mayoritas mendominasi, yang jadi diinginkan atau mau ditunggu oleh masyarakat adalah root cause-nya. Sebenarnya apa yang membuat investor itu tidak mau dan lain sebagainya. Nah itulah yang ingin dicoba untuk dimunculkan dari masing-masing paslon dan mencoba memberikan gagasan solusi gitu. Sebenarnya itu yang ditunggu-tunggu oleh dari masyarakat itu sendiri. Bukan ketika root cause besarnya itu apa, tapi step action plan yang lebih konkret gitu, yang dapat ditunggu ataupun dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut kepada tim lingkungan hidup yang mana akan terdiri dari KMBL, HMM Atmosfera, dan juga HMTL. Waktu dan tempat dipersilahkan selama 2 menit. Oke, selamat malam. Langsung aja. Jadi dari debat Cawapres tadi kan belum ngebahas tentang sanitasi dan air bersih. Padahal itu tuh hal yang paling mendasar dari kehidupan masyarakat. Nah,
sebanyak 14,5% penduduk dan 4,55% balita itu meninggal setiap tahunnya dikarenakan diare. Hal ini menjadi salah satu indikasi masih rendahnya sanitasi masyarakat. Namun, jika ditinjau dari masing-masing provinsi, akses sanitasi ini masih timpang pada beberapa provinsi. Langsung aja ke pertanyaan, gimana sih pemerataan akses sanitasi di semua provinsi, khususnya daerah-daerah yang jauh dari ibu kota? Terima kasih. Oke, baik, selamat malam. Oke, kita sering tahu bahwa kualitas udara yang terburuk itu di Jakarta, tapi nyatanya berdasarkan data katadata.co.id, di 9 dari 10 kota di Indonesia itu terkategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Dan untuk 3 tertingginya itu, pertama Tangerang Selatan, kedua Bandung Raya, ketiga Tangerang, dan DKI Jakarta itu urutan ke-7. Menteri Kesehatan sendiri sudah menyatakan bahwa polusi udara ini menjadi faktor risiko kematian tertinggi kelima. Oke, dan untuk tahun 2023 juga, tadi datanya 2023, tahun 2023 juga terjadi fenomena El Nino yang memperparah polusi udara karena minimnya hujan. Baik, pertanyaannya, kebijakan apa yang akan diterapkan oleh masing-masing paslon untuk meminimalisir polusi udara ini agar menjadi sehat? Terima kasih. Pertanyaan saya sebenarnya cukup mudah buat Bapak-Bapak. Dari tadi yang ditampilkan di debat itu, tidak ada yang benar-benar meyakinkan saya bahwa nilai yang dipegang terkait lingkungan itu benar-benar nilai nyata dan nilai yang paling utama. Kenapa, Pak? Karena dari tadi yang dibahas itu, isunya itu semua terkait sama bisnis. Nggak ada yang benar-benar isu lingkungan. Tadi kita nggak bahas soal air bersih. Tadi kita nggak bahas soal net zero emission. Yang mana 2060 itu udah harus 0%. 2030 itu 31,8%. Kita nggak bahas soal COP30 yang mana kita harus memaparkan strategi kita terkait emisi ini seperti apa. Itu nggak dibahas dari tadi. Yang dibahas terkait bisnis. Uang lagi. Nah, saya mau tanya satu hal. Ini menurut saya hal yang bisa dipegang sama presiden atau yang bisa dilakukan sama presiden, yaitu terkait sampah. Pak, 35 TPA tahun ini terbakar, Pak. Mungkin langsung pertanyaan saja. Ya, Bandung kita udah ngerasain sendiri, masyarakat nggak bisa buang sampah. Pertanyaannya, selama ini di daerah itu yang memegang kekuasaan untuk mengatur masalah sampah. Bagaimana caranya, kalau misalnya nanti calon presiden Bapak itu menang, bisa memastikan bahwa membuat regulasi terkait sampah menjadi isu yang diangkat secara nasional? Mohon itu jawab, Pak. Terima kasih. Baik, silakan. Mari kita mulai dengan paslon dari 02. Yang pertama tadi ada terkait dengan akses sanitasi, kedua tentang kebijakan polusi udara, dan yang ketiga terkait dengan regulasi sampah. Kepada jubir paslon 02 dipersilakan. Oke, jadi karena ada banyak mungkin singkat-singkat ya, nggak mungkin, tapi sebenarnya agak impossible lah jawab pertanyaan ITB singkat-singkat. Sebenarnya lebih enak kalau satu tapi bisa dibahas dalam dan panjang. Jadi mungkin dari awal sanitasi air bersih. Jadi nanti mungkin bisa dibaca di visi misi. Itu memang core dari yang kita lihat ancaman yang ada di Indonesia itu ada 3. Yang pertama food, energy, and water. Jadi dari situlah muncul kata swasembada pangan, energi, dan air. Nah di situ juga udah ada program kerjanya. Jadi kalau mau melihat komitmennya seperti apa, memang dimunculkan sangat di depan. Ini air, kalau yang dengan limitasi sekarang karena paslon 2 ada di posisi seperti Kemhan, kebetulan jadi Menteri Pertahanan, selama dia menjabat sudah ada beberapa ratus sumur-sumur baru yang memang sudah dicari karena memang sengaja dan dibuat karena akan ada krisis air in the future. Jadi itu yang memang sedang dikerjakan. Nah untuk sanitasi mungkin nanti kita bisa bahas karena udah waktunya udah 1 menit. Oke. Nah nextnya untuk pertanyaan mengenai kualitas polusi di Jakarta. Nah itu ada komitmen juga di visi dan misi. Di visi dan misi itu ada tertulis di program kerjanya adalah di ekonomi hijau kita mau retirement early. Kita sangat mendukung retirement early untuk PLTU. Mungkin nanti kalau bisa dicari root cause-nya, salah satu emisi terbesar atau polusi terbesar itu kontribusinya paling banyak selain dari agriculture waste yang dibakar, ada juga dari PLTU. Nah, PLTU inilah yang bisa di retirement early, mungkin tapi harus ada cara skema kompensasinya. Dan yang terakhir mengenai isu lingkungan. Nah, di isu lingkungan ini problem utamanya adalah tidak semua kepala daerah mau membayar tipping fee. Gitu, sehingga nanti ke depannya kalau mau skala nasional harus dilakukan secara serentak, tipping fee itu menjadi kewajiban sehingga TPST bisa berjalan. Saya ngelola beberapa TPST yang akan pernah bisa tanpa tipping fee. Makasih. Terima kasih. Tadi sanitasi air bersih, pemerataan sanitasi se-Indonesia,
air bersih tidak dibahas dalam debat, ya karena memang pertanyaannya tidak muncul tadi ya. Makanya saya juga nggak ngerti kenapa KPU pakai sistem seperti itu, jadi banyak yang tidak terakomodir. Berkaitan dengan polusi udara misalnya, ya ini kembali lagi kepada kebijakan. Bagaimana sekarang kebijakan malah rokok yang dilarang daripada mobil dan motor, padahal bahaya asap rokok dibandingkan asap mobil dan motor lebih berbahaya asap motor dan mobil, tapi tidak dilarang. Jadi saya setuju nih, ada yang baju hijau, siapa namanya? Saya setuju dengan kamu bahwa ini kita berbicara bisnis. Ini yang harus dirubah oleh kita semua, khususnya adik-adik generasi muda. Ke depan jangan berbicara kekuasaan, tapi berbicaralah kesejahteraan untuk rakyat banyak. Kalau sistem hari ini akan berbicara kekuasaan dan ujung-ujungnya bagi hasil, keuntungan. Sementara rakyat yang harusnya mendapatkan keuntungan sebagai pemilik negara tidak mendapatkan keuntungan, malah menjadi pasar. Ini yang harus kita rubah bersama-sama. Kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud jadi presiden, ayo kita sama-sama. Saya juga ikut demo nanti menyalurkan aspirasinya. Kalau kira-kira Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak mau mengakomodir itu, saya setuju itu. Jadi inilah sistem yang salah, tapi tetap harus berjalan karena yang benar belum hadir dan harus kita sikapi bersama. Lalu, udah. Oke, terima kasih. Ya, tadi dikatakan juga soal sanitasi, bahkan 45% meninggal ya gara-gara sanitasi rendah. Nah itulah, coba rekan-rekan mahasiswa bayangkan deh, lebih bagus ngurusin satu daerah yang IKN tapi 40 kota atau rakyat kita yang pasti sanitasinya perlu diperbaiki atau gimana? Ini kan soal perencanaan ya. Udah pasti paslon 01 akan mereview IKN itu, bahkan menolak di awalnya. Tentunya akan diatur demikian rupa. Itu satu. Kemudian yang kedua soal pertanyaan tadi soal polusi udara ya. Gimana sih caranya ya? Ya banyak sekali. Coba Bapak Ibu bisa, rekan-rekan bisa lihat di misi soal ekonomi hijaunya Amin deh, Amin Apps. Itu banyak sekali yang akan dilakukan oleh Pak Amies dan Mohaimin untuk melakukan bagaimana ekonomi hijau itu bisa terlaksana dengan konsep 9R. Ya. Nah kemudian yang terakhir soal sampah. Disinilah rekam jejak bisa dilihat. Tidak bisa bohong. Pak Anies waktu jadi gubernur di Pulau Tidung dan Pulau Sebira dia udah bangun pengelolaan sampah yang baik. Yang skala 10 ton, 200 ton. Bahkan yang besar di Bantar Gebang pun sudah dibuat juga, walaupun itu akselerasi dari gubernur-gubernur sebelumnya ya, sehingga ada pengolahan sampah yang menghasilkan listrik. Jadi memang konsep pengolahan sampah ini harus dilakukan segera integrasi dan ini harus dijalankan secara serius. Jangan apa yang udah dibangun oleh Pak Anies sekarang ini malah nggak jalan. Ini gara-gara Pak Aniesnya nggak jadi gubernur. Tapi saya yakin kalau Pak Anies dan Mohaimin Iskandar jadi presiden wakil presiden, ini akan dijalankan kembali. Ini akan dilakukan dan memang kita harus merubah. Ini perlu ada perubahan yang sangat drastis untuk menjaga ekonomi rakyat lebih adil dan makmur. Terima kasih. Kita berikan apresiasi dulu teman-teman. Baik, kepada tim bersangkutan dipersilahkan untuk bisa memberikan tanggapan terakhir. Cek. Baik. Mungkin tadi pasangan maksud saya Jubir nomor 1 dan nomor 3 sudah memberikan salah satunya ekonomi hijau dan kebijakan transportasi. Namun saya ingin meluruskan untuk pasangan Jubir, maksud saya Jubir paslon nomor 2. Ini bukan tentang Jakarta saja. Jakarta hanya urutan ke-7. Ada Tangerang Selatan, Bandung Raya, Tangerang, Bogor, Bekasi, Depok yang lebih di atas daripada Jakarta. Dan itu belum tentu sumber daya itu hanya PLTU aja. Mungkin sangat disayangkan bagi saya bahwa sebenarnya di sini yang sudah dikatakan Menteri Kesehatan bahwa ini faktor risiko kematian tertinggi kelima. Tapi saya belum masih melihat secara nyata ini menjadi prioritas. Polusi udara menjadi prioritas agar setiap kota yang besar, kota besar ini
kategori polusi udaranya itu bisa sehat atau moderat paling maksimal. Mungkin lanjut. Ya. Yang kita butuh tuh sebenarnya kebijakan yang pasti, Pak. Kalau misalnya tadi bahas soal tipping fee dan segala macam, itu memang kewajiban. Tapi ya kalau nggak dibayar gimana caranya? Ya itu sebenarnya pertanyaannya gimana caranya pemerintah bisa bikin pemerintah daerah tuh bayar. Regulasinya seperti apa gitu. Itu terkait mungkin sedikit ya terkait sampah. Kemudian yang belum di point out juga, ya dalam masa kampanye seperti ini sampah yang paling banyak apa Pak? Baliho Pak, di mana-mana kita lihat sekarang. Nah sekarang apakah partai yang memasang baliho itu akan bertanggung jawab dengan baliho yang dia pasang? Saya yakin 100% tidak Pak. Pasti akan dibuang sembarangan. Akhirnya jadi tenda-tenda buat angkringan dan segala macam. Nah gimana caranya kita mau ngomong skala nasional kalau dari partai aja Pak? Itu nggak melakukan hal itu gitu. Mungkin itu aja dari saya seperti itu sih Pak. Yang pasti saya titip pesan bahwa permasalahan lingkungan ini jangan sebagai komoditas lah Pak. Ini sebagai prioritas. Terima kasih. Baik, sudah cukup berarti ya dari tim lingkungan hidup. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada tim energi 2 menit, dipersilakan.